warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Indrawan dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Jepang. Dimulai dari poin pertama. Proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Ganjalan tersebut mampu menenggelamkan puluhan kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan ribuan tentara Amerika Serikat. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Proses Jepang menduduki Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure dan yang berjumlah 20.000 pasukan mendarat di Pulau Timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu batalion KNL dengan beberapa kapal perang ringan seperti pesawat tempur dan bomber. Akhirnya, pasukan KNI menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wajah wilayah utama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun menjadi menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran di Pulau Jawa. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menargetkan tiga tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Daratan Wetan, dan Keragan. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksmana Karel Lorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang pun terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa, sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Poin ketiga, peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Peter Porten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura beserta Gubernur Jenderal A.W.L. Djardja van Starchower. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Poin keempat, kebijakan pada masa zaman kedudukan. Yang pertama, melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, Jepang mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 Desember 1942, dikeluarkan UU Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Nomor 2, propaganda. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakko Ichu. Nomor 2. Melancarkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Nomor 3. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Nomor 4. Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. Nomor 5. Menarik simpati organisasi Islam MIAI. Nomor 6. Melancarkan politik dumping. Nomor 7. Politik nasional diajak bergabung dengan Jepang, misalnya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Yang ketiga, membentuk badan-badan kerjasama. Jepang membentuk badan-badan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. PUTERA dibentuk dengan tujuan untuk membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendukung Jepang. Yang B ada Hokokai, Jawa, Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang organisasinya ada macam-macam profesi, seperti dokter, pendidikan, kebaktian, wanita pusat, dan perusahaan.
Yang keempat ada Romusha. Romusha ialah kerja paksa tanpa dibayar untuk para pamong desa dan pegawai rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga Romusha yang lainnya. Pada pekerja Romusha banyak yang dikirim keluar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang. Romusha dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain seperti jembatan dan gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan pemerintah dan pada penduduk Jepang pada bidang sosial antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semiliter yang dibentuk Jepang. Yang kelima, politik dumping. Jepang menerapkan kebijakan politik dumping. Politik dumping itu yaitu politik yang atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Tujuan kebijakan dumping ini untuk menguasai pasar di luar negeri dan untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang laku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.